6. Teori mengenai Gini. Kemunculan karakter Gini dalam cerita One Piece di chapter 1094. Kemarin sudah munculkan beberapa teori di kalangan fans. Gini jadi salah satu karakter baru yang menarik di alur cerita Egghead yang masih berjalan saat ini. Dia muncul sebagai salah satu budak yang bertahan hidup di Pulau God Valley selain sang kakak Enverio Ivankov. Yang menarik adalah para fans sudah menghadirkan berbagai teori mengenai Gini. Apa saja? 1. Gini adalah ibu Luffy. Teka-teki mengenai siapa ibu dari Luffy memang selalu jadi hal yang menarik di kalangan fans One Piece. Sejak Luffy pertama kali perkenalkan, para fans sudah tahu siapa kakek dan ayahnya, yaitu Monkey D. Garp dan Dragon. Tetapi siapa kemudian ibu Luffy masih jadi pertanyaan besar para fans. Kemunculan Gini di chapter 1095 kemarin memunculkan teori jika dia adalah ibu dari Luffy. Ketika Gini pertama kali muncul dan diperkenalkan di chapter 1095, para fans tentunya bisa melihat senyuman besar di wajahnya serta daging yang dia pegang. Apa yang diperhatikan dari sosok Gini tersebut dianggap mirip dengan karakter atau keperluan dari sosok protagonis utama seriesnya, Monkey D. Luffy. Bagaimana? Kemudian Gini sangat suka daging dan makan dianggap jadi petunjuk jika Gini adalah ibu dari Luffy. Dan kemudian juga dianggap jadi petunjuk adalah sosok siluet wanita berambut panjang yang muncul dalam salah satu gambar sampul, di mana sosok tersebut sedang menggendong bayi Luffy. Rambutnya dianggap mirip dengan rambut yang dimiliki oleh sosok Gini muda. Reaksi Dragon di akhir chapter 1096 kemarin saat Gini diculik pun dianggap jadi petunjuk jika Dragon dan Gini memiliki hubungan serius. 2. Satelit Vegapunk adalah cloning Gini. Seperti yang kita ketahui, Vegapunk merupakan kepala ilmuwan dari pihak Angkatan Laut dan ilmuwan paling jenius di lautan. Beberapa hasil penemuannya adalah berhasil menemukan rahasia dan penggunaan dari batu laut. Kemudian dia juga kurang lebihnya tahu mengenai cara kerja dari buah iblis. Lagi dia berhasil meneliti tentang Lineage Factory serta aplikasinya yang mana digunakan untuk menciptakan cloning. Berbagai petunjuk epik dan luar biasa dari Vegapunk juga bisa kita lihat di sepanjang ceritanya, dimana seperti yang semua katakan jika teknologi tersebut benar-benar sangat maju sampai 500 tahun ke depan. Kesibukan yang Vegapunk lakukan dengan berbagai pengetahuannya menjadi alasan mengapa dia membuat 6 cloning atau satelit dari dirinya sendiri. Terdapat sebuah teori bahwa menarik lainnya di mana beberapa atau semua satelit Vegapunk merupakan klon dari Gini. Beberapa Vegapunk mengenai hal ini adalah mengapa Yor dan Lilith tampak memiliki kemiripan dalam wajah mereka. Kemudian bagaimana Yor begitu senang untuk makan juga dianggap mirip dengan sosok ini yang selalu senang makan dan sering lapar. 3. Bonnie adalah cloning Gini. Selain satelit Vegapunk, terdapat juga karakter lain yang sebagai cloning dari Gini, yaitu JWR Bonnie. Ini menjadi sorotan tajam dan menjadi fokus utama para fans di Egghead. Dia berusaha untuk menyelamatkan ayahnya, Kuma, yang sudah berubah dari dan bukan lagi jadi manusia. Banyak fans yang berpikir jika JWR Bonnie bukanlah manusia melainkan cloning. Sebagian fans menduga jika Bonnie adalah klon dari sosok Gini. Dalam cerita One Piece sejauh ini sudah ada 3 karakter yang terkonfirmasi adalah cloning. Pertama adalah satu Vegapunk, kedua Edward Evie yang merupakan dari Whitebeard, serta ketiga adalah Stussy yang merupakan klon pertama dari Mats yang merupakan klon dari Buckingham Stussy. Bagaimana kemudian Bonnie mengenal Pulau Egghead memiliki kemiripan yang sangat luar biasa dengan Gini, memunculkan salah satu teori yang cukup menarik di kalangan fans di mana Bonnie adalah klon dari Gini. Yang juga menarik adalah bagaimana Vegapunk mengatakan dengan lantang jika Bonnie adalah anak kecil, sesuatu yang mirip dengan Seraphim di mana tubuhnya memang kecil namun mereka bisa berkembang layaknya manusia normal. 4. Gini dalam kondisi yang tak sadar. Hal yang mengejutkan muncul di akhir chapter One Piece 1097 di mana Gini tiba-tiba diculik oleh sosok misterius. Namun yang kemudian pertanyaan adalah bagaimana nasib Gini dalam cerita One Piece selanjutnya. Dalam artikel sebelumnya sempat ada pembahasan jika Gini memiliki peluang untuk tewas dalam penculikan yang terjadi saat ini atau ketika peristiwa terjadi. Tapi ada skenario yang tidak kalah buruk dari kemungkinan nasib Gini setelah diculik, yaitu dia mungkin jadi budak bagi kaum naga langit atau Tenryubito seperti halnya Kuma. Gini mungkin mengalami nasib yang serupa di mana dia menjadi budak dari kaum naga langit. Hanya saja keberadaannya tidak diketahui apakah dia menjadi budak naga langit di Mary Joyce atau di tempat lain. Gini juga bisa jadi saat ini berada di dalam kondisi tidak sadar seperti yang terungkap di chapter sebelumnya.
Para budak kaum naga langit memiliki semacam ruangan bawah tanah untuk mengurung mereka. Jadi Genie berada di ruang bawah tanah tersebut dalam kondisi yang tidak sadarkan diri. Ini jadi alasan mengapa kemudian Genie tidak muncul dalam cerita One Piece kecuali dalam momen kilas balik sekarang. 5. Genie adalah Bonnie. Salah satu yang menarik tentang Genie lainnya adalah sosok Jewelry Bonnie yang kita kenal ternyata adalah Genie. Sedari awal asal-usul dari Bonnie memang menjadi pertanyaan juga para fans, apalagi Bonnie katanya milik Boy Iblis yang bisa manipulasi usia. Para fans pun penasaran apakah sebenarnya Bonnie merupakan sosok yang dewasa atau justru masih kecil. Dari segi desain karakter, memang Bonnie dan Genie memiliki kemiripan. Dia sangat gemar untuk makan, memiliki sifat yang juga pemarah, meskipun sebenarnya baik. Kata ucapan dari Vegapunk seperti poin di atas. Dalam beberapa momen, Bonnie memanfaatkan Boy Iblisnya untuk menyamar, seperti saat dia menyamar menjadi anak kecil atau menjadi sosok nenek. Dengan semua petunjuk tersebut muncul teori menarik di kalangan fans. Jika Jewelry Bonnie sebenarnya adalah Genie, dia sengaja untuk menyamar menjadi orang lain demi bisa menyelamatkan Bartolomeo Kuma dengan cara memanfaatkan Boy Iblis yang dia miliki. Namun peluang untuk teori ini terbukti rasanya memang cukup kecil jika kita bandingkan dengan teori ini. 6. Genie adalah ibu dari Jewelry Bonnie. Teori menarik tentang Genie yang terakhir dan paling populer di kalangan fans One Piece tidak lain jika Genie adalah ibu dari Jewelry Bonnie. Dalam chapter 1097, Genie sempat melamar Kuma untuk menikahinya. Namun Kuma menolak tawaran tersebut, di mana dia tidak ingin Genie merasakan apa yang sempat ibunya rasakan, di mana ibunya harus ikut terseret efek dari ras, bukan ras sang ayah. Di sisi lain, berbeda dengan teori jika Genie adalah ibu dari Luffy, teori ini dianggap lebih masuk akal. Ada beberapa alasan yang mendukung hal tersebut. Pertama, Genie dan Bonnie dikenalkan dalam cerita One Piece dengan cara yang sama, yaitu tersenyum sambil memakan daging. Ketika Bonnie muncul pertama kali, Saori dia tampak sedang makan daging serta memakan pizza juga. Cara atau kebiasaan makan mereka juga tidak sama. Jika kemudian warna rambut Genie sama dengan Kuma, maka artinya hal tersebut mendukung spekulasi ini. Dan alasan paling utama adalah dalam chapter 1095, Kuma adalah sosok yang ditolong oleh Genie dan Ivankov. Dan cerita One Piece, Ivankov memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Kuma. Di sisi lain, Genie mungkin memiliki ikatan yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan Ivankov. Hal ini bukan jika tidak mungkin jika mereka kemudian menjadi pasangan dan membuahkan Genie, yang mana kisah ini tentunya mirip dengan cerita masa lalu Kuma, di mana sang ayah merupakan ras utama dan ibunya adalah manusia. Genie sepertinya menjadi salah satu subjek yang menarik bagi para fans One Piece pasca perkenalannya di chapter 1095. Kemarin, apalagi bagaimana Genie memiliki koneksi dengan Kuma dan Ivankov. Para fans pun banyak yang melahirkan teori mengenai sosok Genie seperti contoh di atas.